Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dalam kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan satu materi, yaitu keesaan dan Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini banyak kali disalahpahami dan banyak kali orang tidak paham, tidak mengerti tentang apa itu keesaan dan apa itu Allah Tritunggal. Bahkan ada gereja-gereja yang salah menafsirkan, salah mengajarkan tentang esensi atau makna daripada Allah Tritunggal itu. Dan saya selalu memberikan contoh seperti ini. Kita fokus pada sebuah segitiga. Yang kita lihat di sana ada satu segitiga. Tetapi di dalam segitiga itu ada tiga bulatan yang berbeda. Yang satu warnanya biru muda, yang satu warnanya hijau, dan yang satu warnanya merah. Ketiga bulatan itu ada di dalam satu kesatuan segitiga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menganalisa ini dulu, ya. Nah, demikianlah tentang Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, Allah itu esa, artinya satu. Esa itu artinya tunggal, tidak ada yang lain, cuma satu, ya. Allah itu esa. Nah, di dalam keesaan Allah itu ada tiga oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya oknum yang berbeda, bukan oknum yang sama, ya. Ini adalah satu contoh yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu Saudara boleh analisa dan memahaminya, supaya kita tidak salah dalam memahami tentang kealahan yang Allah Tritunggal itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa data Alkitab tentang keesaan Allah. Alkitab mencatat, ya, ada beberapa hal mengenai keesaan atau ketunggalan. Sekali lagi, ketunggalan atau kesatuan Allah, ya. Contoh misalnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4, di sana dikatakan begini: "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa." Ya. Di sana ada kata esa. Esa itu satu, Bapak Ibu Saudara. Tunggal, tidak ada yang lainnya. Maka firman Tuhan kepada bangsa Israel, ya, mengatakan bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, artinya satu, tunggal. Tidak ada yang lain, ya, tidak ada Allah lain. Sekalipun dipercayai oleh sebagian orang bahwa ada Allah lain, tapi sebenarnya yang benar Allah hanya satu, ya. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat 35. Di sana firman Tuhan berkata, "Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia." Ya, kurang lebih begitu kalimatnya, Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Sejak dahulu, sejak dalam perjanjian lama, firman Tuhan sudah datang kepada satu bangsa yang dipilih, itu bangsa Israel. Mengatakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang Tuhan Allah yang besar, ya, yang satu itu. Sehingga tidak boleh ada Tuhan lain atau Allah lain, ya. Hanya satu Tuhan yang benar. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa lihat di dalam Yesaya 45 ayat 5. Ya, di sana bicara begini, Bapak Ibu Saudara, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku. Tidak ada Allah lain." Ya, berulang-ulang ditegaskan. Kemudian di dalam Yesaya 45 ayat 6, ya, di dalam 45 pasal 14
di dalam pasal 45 ayat 18, ayat 21, ayat 22, bahkan di dalam pasal 46 ayat 9, di sana ada penegasan tentang keesaan Allah. Ya, keesaan Allah yaitu Allah yang esa itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kemudian di dalam perjanjian baru juga, Yakobus pasal 2 ayat 19, ya, di sana firman Tuhan berkata begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hanya ada satu Allah saja, itu di dalam perjanjian baru. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita lihat itu menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu benar-benar Allah yang esa. Allah yang benar adalah Allah yang esa. Ya, di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan ada Allah lain, hanya satu Allah. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu esa, tapi juga tiga. Nah, ini tadi saya sebutkan. Ya, Allah itu esa, tapi juga tiga. Nah, ini kelihatannya seperti bertentangan. Loh, bagaimana? Satu kok dibilang tiga? Ini yang seringkali orang salah paham dan memberikan suatu pernyataan kepada orang Kristen. Allah kamu adalah Allah yang membingungkan. Masa satu dibilang tiga? Ini bagaimana? Ya, oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ini sebenarnya? Nah, kita harus memahaminya lebih awal. Allah bukan tiga dalam pengertian yang sama dengan pengertian esa. Jadi kata esa itu sudah selesai sebenarnya. Esa itu tunggal, satu. Ya. Jadi kata tritunggal yang apa namanya, yang dalam pengertian itu bukan pada keesaan Allah itu. Ya, Allah tetap satu. Tetapi di dalam satu Allah itu ada tiga oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Nanti saya jelaskan di dalam ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ia bukan tiga pribadi dan satu Allah. Ya. Bukan tiga pribadi, kemudian satu Allah. Ada orang yang memahami begitu. Ya, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, satu Allah. Jadi beda. Kemudian juga dia bukan tiga Allah dan satu Allah. Yang begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ia adalah tiga pribadi. Ya, ia adalah tiga pribadi di dalam satu Allah. Nah, pada dasarnya kita akan sulit memahami hal tersebut, ya, dan sepertinya tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak masuk akal. Bagaimana mau masuk akal? Ya, ada satu, kemudian di dalamnya ada tiga. Saya kira ini bukan tidak masuk akal, tetapi masuk akal Bapak Ibu Saudara. Bisa untuk dipahami. Itulah sebabnya firman Tuhan ditulis, firman Tuhan diberikan kepada manusia, supaya manusia mengerti tentang Allah itu. Untuk apa Allah ya berfirman? Untuk apa Allah menyuruh para nabi, para rasul untuk menulis Alkitab? Ya, untuk manusia. Untuk apa? Supaya Allah itu dimengerti, dipahami, ya, melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang bilang itu tidak masuk akal, kenapa? Karena manusia yang terbatas sangat sedikit kemungkinan dapat memahami Allah yang tidak terbatas. Mustahil Bapak Ibu Saudara, kita yang terbatas memahami Allah yang tidak terbatas. Bagaimana bisa ciptaan memahami Sang Pencipta? Ya, kita bisa menguraikan secara detail, ya, tentang ayam, ya. Kita lihat
saudara ayat, kita bisa menguraikan secara detail tentang ayat. Ayat itu terdiri dari A, B, C, dan seterusnya. Ya. Tetapi ayat tidak bisa menguraikan manusia. Bagaimana itu manusia? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya perbandingannya bukan hanya seperti itu, bahkan jauh lebih daripada itu. Allah yang tidak terbatas, yang begitu besar, kemudian dipahami oleh makhluk terbatas, manusia yang terbatas, yang kecil, ya seperti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian dengan Allah ya. Tetapi kita patut bersyukur ada Alkitab yang adalah firman Allah yang memberi pengertian kepada kita tentang Allah. Jadi Alkitab itu ada, bukan cuma sekedar ada menjadi satu kitab yang dibangga-banggakan tetapi tidak dipahami. Bapak Saudara, Allah menulis, Allah memberikan firman-Nya kepada manusia. Allah berfirman kepada manusia supaya manusia dapat memahami, dapat mengerti. Ya, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kenapa? Tidak ada manusia yang bisa mencari Allah, tidak bisa. Bapak Saudara, manusia itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia bukan semakin hari semakin banyak, lalu semakin banyak untuk mencari Tuhan, untuk mencari Allah yang benar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, selalu yang ada Allah datang mencari manusia. Ya, karena manusia dikuasai oleh kebobrokan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 6 zaman Nuh. Manusia begitu bobrok, begitu rusak, dan tidak ada yang datang mencari Tuhan kecuali Nuh mendapat kasih karunia. Ya, nah inilah saya maksud Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itu selalu mau berkenan memberikan anugerahnya supaya Dia boleh memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita ada firman Tuhan. Bukan berarti karena kita terbatas, ya karena kita terbatas maka kita sudah tidak perlu lagi cari tahu tentang bagaimana atau tentang Allah itu, ya kan? Kita harus tahu, kita harus tahu siapa yang kita percaya, ya kan? Kita harus tahu, kita harus memahami, kita harus mengerti ya terhadap siapa yang kita percaya di dalam hidup ini. Loh, kalau kita tidak tahu siapa yang kita percaya, itu bagaimana? Ya, kalau kita tidak tahu siapa yang kita imani, siapa yang kita percaya, bisa-bisa kita ada di jalan yang salah ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang teolog yang bernama Nathan R. Wood. Ini adalah seorang teolog di tahun sudah salah sekitar tahun 60 sampai 70-an. Ini adalah seorang teolog yang sungguh luar biasa di Amerika. Ya, dia memberikan suatu pernyataan begini: alam semesta adalah suatu refleksi tentang alam Sang Pencipta. Ya, alam semesta yang terdiri dari ruang, materi yang besar dan waktu. Ya, misalnya begini, kalau kita bicara ruang, ya berarti ada lebar, tinggi, ya, dalam dan sebagainya. Ya, itu kalau kita bicara ruang. Kalau kita bicara zat atau materi, ya, itu ada tenaga, ya, gerak, dan fenomena atau gejala pada satu materi atau zat, ya kan? Kemudian kalau kita bicara tentang waktu, berarti waktu terdiri dari apa? Ya, waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Wood mengatakan sebenarnya alam semesta ini merefleksikan tentang pribadi Allah. Karena di dalam alam semesta ada 3 hal penting, yaitu ruang, kemudian materi atau zat, dan waktu.
Nah sebenarnya itulah gambaran. Ya dia mencoba untuk menunjukkan satu gambaran tentang Allah Tritunggal itu. Pertama tadi di awal sudah sampaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita melihat selanjutnya bukti di dalam Alkitab. Ya mengakui 3 pribadi ya sebagai Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga-tiganya adalah Allah. Karena ada pandangan yang mengatakan yang Allah itu cuma Bapa, ya. Anak dan Roh Kudus itu ciptaan, gitu. Ciptaan yang sulung. Itu pandangan saksi Yehova. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebanyak 175 kali di dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab Injil, ya, Allah dikatakan sebagai Bapa. Ya, kemudian kita lihat juga bahwa Yesus Kristus disebut juga sebagai Allah. Mengambil 2 contoh saja dari surat-suratnya, Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan, ya, sebanyak 19 kali di dalam kitab Roma, ya, dan 21 kali dalam kitab 1 Korintus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi karena Alkitab membuktikan. Karena Alkitab memberikan satu keterangan tentang Yesus yang adalah Allah tadi. Ya. Alkitab memberikan contoh atau memberikan keterangan, membuktikan gitu. Alkitab bisa membela dirinya sendiri. Ya. Itulah sebabnya kita tidak perlu ya bela-bela firman Tuhan lah atau bela Kristenan atau apapun itu. Karena Allah tidak perlu dibela. Allah bisa membela dirinya sendiri. Ya Tuhan kok dia Maha Kuasa, masa terus membela Tuhan? Yang ada itu Tuhan yang bela kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan ya bisa membuktikan, menunjukkan tentang pribadi Allah itu sendiri. Banyak sekali contoh-contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Kemudian kalau kita juga melihat di dalam beberapa kasus Yohanes 28, sana ada kasus tentang Thomas, di mana dia mengakui Yesus ya sebagai Tuhan. Dia berkata Tuhanku dan Allah. Ya, dalam bahasa Yunani disebut Theos, artinya Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak memarahinya, padahal seharusnya ia memarahinya. Andai kata ia sedikit saja lebih rendah daripada Allah. Jadi Yesus marahkan kepada Thomas. Kenapa Anda bilang begitu? Itu kan perkataan yang tidak jujur. Tapi sebenarnya bahwa itulah esensi, bahwa itulah Allah. Oke, Bapak Ibu Saudara, kemudian di dalam Roma 9 ayat 5 juga, ya, di sana juga menyatakan tentang pribadi Yesus yang adalah Allah. Firman Tuhan berkata begini, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, sangat jelas saudara. Kemudian di dalam Titus pasal 2 ayat 13, di sana mengatakan begini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, lagi-lagi bahwa di dalam ayat ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara, ya, ia disebut Allah yang Maha Besar dan juru selamat kita. Alkitab sendiri membuktikan itu. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah yang benar dan hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan kalau firman Tuhan sudah bilang tentang kekalahan Yesus Kristus? Cuma sepenggal ayat yang salah ditafsirkan, itu yang kadang membuat orang meragukan tentang kekalahan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu
Saudara, Alkitab sudah sangat jelas dan begitu banyak lagi contoh ya yang membuktikan tentang Allah itu, ya Yesus Kristus yang adalah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa sifat Allah dianggap dimiliki oleh Kristus. Jadi di dalam Kristus itu ada Alkitab memberikan beberapa bukti tentang sifat-sifat kealahan yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Misalnya di dalam Ibrani 1 ayat 3, ya, Dia Maha Kuasa. Sekalipun Yesus membatasi diri, tetapi Dia tetap adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, apa buktinya? Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa membuat mujizat-mujizat. Kalau kita baca kitab Injil, ada begitu banyak contoh-contoh bagaimana Yesus membuat sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia pada umumnya. Dan itu adalah bukti bahwa Dia adalah Allah. Oke. Kemudian di dalam Kolose pasal 2 ayat 3, Dia Maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus Maha tahu. Orang-orang Farisi baru berpikir, baru ada di dalam hati mereka tentang Yesus. Yesus langsung bilang belak-belakan di depan mereka. Ya, coba ada yang bisa seperti itu, Bapak Saudara. Manusia itu tidak ada. Ya, siapa yang bisa? Tidak ada. Ya, karena Dia tidak terbatas, Dia Maha tahu. Bahkan pikiran manusia saja Dia tahu. Ya kan? Pikiran para murid-murid Yesus tahu. Mengapa engkau khawatir dan sebagainya. Banyak sekali contoh di dalam Alkitab. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ya, di dalam pasal 8 ayat 58, di situ sifat-sifat kealahan di dalam pribadi Yesus, Dia adalah kekal. Apa yang membuktikan bahwa Yesus adalah kekal? Dia mati kan, tapi Dia bangkit. Kalau Dia tidak kekal, Dia tidak bangkit. Dia cuma mati saja, tapi Dia tidak bangkit. Dan membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dia mati, tetapi Dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu sesuatu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemudian juga apalagi di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26, Ia memiliki ya semua sifat moral yang berkenan dengan kesempurnaan. Coba kita cari satu, apa kelemahan Yesus? Apa kelemahan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Bapak Saudara bisa katakan apa kelemahan Yesus selama kita memahami tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab? Ya, bukan Yesus yang lain ya. Apa kelemahan Yesus? Misalnya apa? Dia pemarah atau apa lagi? Atau dia panglupa? Ada nggak kelemahan Yesus yang kita bisa sebutkan? Ada? Ya, ada nggak? Orang Farisi saja berusaha untuk cari kelemahan Yesus dengan berbagai macam tipu daya muslihat. Toh mereka tidak bisa mendapatkan kelemahan dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia memiliki sifat moral yang berkenaan dengan kesempurnaan. Ya kan? Yesus adalah pribadi yang sempurna. Ya, Dia manusia, 100% manusia, tapi Dia manusia sempurna. Ya, Dia tidak punya cacat, celah, dosa satupun, Bapak Ibu Saudara. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu saja dosa Tuhan Yesus apa? Tidak ada kan? Ya, tidak ada. Karena Dia sempurna. Ya, Dia Allah, Bapak Ibu Saudara. Oke. Kemudian yang ketiga, pribadi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diakui sebagai pribadi Allah. Ya, Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Di sana merujuk pada Roh Kudus. Ya kan? Kemudian janganlah membuang aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil rohku yang kudus daripadaku. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13. Itu juga merujuk pada Roh Kudus. 2 Samuel pasal 23 ayat 2. Di sana juga firman Tuhan berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Ya, itu juga adalah Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam Yesaya pasal 48 ayat 16, di sana firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Ya, itu juga merujuk pada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita lihat kata Tritunggal tidak terdapat
ya di dalam Alkitab. Memang kata Tritunggal itu Bapak Saudara kalau kita cari di dalam Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Tidak ada kata satu pun kata Tritunggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, fakta adanya ketritunggalan Allah itu sangatlah jelas. Ya, sangat jelas. Alkitab menulis ada berapa yang adalah Allah, Anak atau Yesus Kristus yang adalah Allah, Roh Kudus yang adalah Allah, dan ketiganya adalah satu pribadi Allah. Satu Allah atau Allah yang besar, ya, yang di dalamnya ada 3 oknum atau pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kemudian saya memberikan beberapa contoh ya, sedikit lagi. Ada pandangan keliru tentang Trinitas. Ini saya mau kasih contoh. Dan ini banyak sekali Bapak Saudara, banyak diajarkan di gereja-gereja, ya, banyak diajarkan di Kristen. Ya, coba lihat, ada 3 contoh. Ya, ada contoh yang keliru tentang pemahaman tentang Trinitas. Pertama misalnya, di slide ada lihat bahwa Trinitas itu adalah Triteisme. Apa itu Triteisme? Pandangan ini menolak keesaan Allah dan percaya pada 3 Allah. Ya, misalnya Hinduisme memiliki dewa-dewa 3 serangkai, yaitu Brahma, Vishnu, dan Shiva. Kalau orang Hindu mereka punya 3 dewa, ya, Brahma, Vishnu, dan Shiva. Ya, tetapi pandangan ini sama sekali berbeda dengan Trinitas yang ada di dalam Alkitab. Sebenarnya di Hindu juga mereka punya Trinitas, tapi sangat-sangat berbeda, ya, tidak sama. Oke. Yang kedua, bahwa Trinitas itu adalah suatu Trinitas dalam cara, ya, artinya apa? Ini pandangan Sabellius, ya, kita sering menyebut Sabellianisme, ya, yang diawali dengan seorang yang bernama Sabellius, ya, Sabellius dari Ptolemais, ya, pada tahun 250 Masehi. Dia memiliki satu pendapat begini. Menurut pandangannya, Trinitas bukan berkaitan dengan natur Allah, tetapi hanya cara Allah dalam menyatakan dirinya. Contoh begini, ya, saya adalah pendeta kalau di gereja, saya adalah kepala keluarga kalau di rumah, saya adalah masyarakat biasa kalau di tengah-tengah masyarakat. Itu pandangan Sabellius, ya, Sabellianisme. Ada orang mengajarkan Allah Tritunggal seperti ini, ya, Allah yang satu itu menjadi Bapa, Allah yang satu itu menjadi Anak, ya, Allah yang satu itu menjadi Roh Kudus. Jadi bagaimana dia menyatakan sikap, itu pandangan yang keliru. Ya, sekali lagi itu pandangan yang keliru, yang tidak sama dengan Alkitab, ya, yang tidak sama dengan Alkitab. Allah adalah Allah yang esa. Ya, di dalam satu Allah ada 3 pribadi, itu yang benar. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa Trinitas itu merupakan Trinitas ciptaan. Ya, ini pandangan Arius. Arius itu Bapak Ibu Saudara, bapaknya saksi Yehova. Ya, Arius memiliki pandangan, dia berpendapat bahwa dia beranggapan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya yang sama sekali tidak mempunyai permulaan. Jadi Allah Bapa dulu ada, yang terlebih dahulu ada itu Allah Bapa. Ya, makanya kan mereka tidak mengakui ketuhanan Yesus dan Roh Kudus. Mereka hanya percaya kepada Allah Bapa yang mereka sebut sebagai Yahweh, ya, YHWH misalnya. Ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah pandangan Arius, dan mereka mengatakan bahwa Bapa menciptakan Anak dan Roh Kudus dari ketiadaan sebagai tindakan penciptaan awal.